Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah dimengerti dan dipahami, dan aktivitas segala apapun yang kita kerjakan dapat dimudahkan ya. Amin. Alhamdulillah, kita masuk ke pertemuan ketujuh, yaitu kita akan membahas mengenai volume tabung. Nah, ini selanjutnya ya, volume selanjutnya kira-kira seperti apa ya rumusnya? Langsung saja yuk, mari kita lihat penjelasannya. Ini dia yang akan kita pelajari, yaitu mengenai bangun ruang tabung. Nah, contoh gambarnya atau bentuknya itu seperti ini ya. Ini adalah contoh tabung. Nah, kira-kira untuk teteh yang kemarin mendapatkan praktik membuat bangun ruang tabung, pasti bentuknya sudah tidak asing lagi ya. Nah, ini adalah salah satu contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya kita sering temui. Bisa gelas ataupun kaleng, banyak ya, tempat sampah dan yang lainnya. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, untuk tabung sendiri itu bentuknya seperti ini. Nah, definisinya adalah tabung itu bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi, yaitu sisi atas sama sisi bawahnya itu berbentuk lingkaran, serta sebuah sisi lengkung. Nah, untuk lingkarannya itu kan ada dua ya, di atas sama yang di bawah. Nah, kita lihat untuk R ini itu disebut dengan jari-jarinya ya. Jangan sampai lupa, ini waktu semester 1 kita pernah belajar mengenai lingkaran ya. Ada yang disebut R atau jari-jari. Kemudian untuk tinggi tabungnya itu, nah yang ini garis ini disebut tinggi tabung. Yang ini juga sama. Jadi untuk tinggi tabung itu garisnya bisa ini, pokoknya yang tegak lurus ya. Ini atau yang ini. Pokoknya yang tegak lurus itu disebut tinggi tabungnya. Oke? Selanjutnya, untuk rumusnya sendiri, rumus umum tabung. Kalian jangan lupa untuk mencari volumenya itu luas alas dikali tinggi tabung. Kemudian, karena alas tabungnya itu berbentuk lingkaran, maka menggunakan luas lingkaran, yaitu luas lingkaran itu kan pi dikali R ya. Nah, sehingga rumus tabungnya itu yang luas ini berubah menjadi pi dikali R dikali tinggi tabungnya yang ini ya. Jadi ada dua nih rumusnya, ini untuk rumus umum dan ini untuk rumus yang jika diketahuinya itu jari-jari. Nah, jangan lupa juga untuk pi-nya itu bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Kalian gunakan 22/7 itu kalau ada yang bisa dibagi 7 ya. Kalau misalnya tidak ada yang bisa dibagi 7 angkanya, berarti kalian pakai yang koma. Nah, untuk yang rumus umum ini kalian gunakan jika diketahuinya itu ada luas alasnya. Kita lihat ke contoh soalnya ya. Untuk contoh yang pertama, di sini ada sebuah tabung mempunyai luas alas sebesar 320 cm persegi. Jika tinggi tabung tersebut 6 cm, berapakah volumenya? Nah, dari soal ini kita tahu diketahuinya itu ada yang pertama, luas alasnya. Ya kan? Ini sudah ada nih luas alasnya. Kemudian tingginya juga sudah ada. Kita akan mencari volume tabung ini. Nah, jadi kita menggunakan rumus yang umum. Kenapa? Karena ini diketahuinya sudah luas alas. Kalian ingat-ingat ya. Berarti kita masukkan aja deh angkanya 320 dikali dengan 6. Maka hasilnya 1920 cm kubik. Ini untuk contoh yang pertama. Jika diketahuinya luas alas, kalian gunakan rumus yang umum. Sampai sini paham ya? Nah, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan jari-jarinya 7 cm dan tingginya 30 cm. Berapakah volume kaleng susu tersebut?
kita tahu diketahui di sini ada jari-jarinya nih 7 cm. Kemudian tingginya ada 30 cm. Volume tabungnya itu adalah, nah kita gunakan rumus yang ini. Karena bisa dibagi 7, maka kita pakai 22/7 dikali 7 kali 7 dikali 30. Nah 7-nya ini nanti dicoret. Kemudian dikalikan, hasilnya 4602. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini sudah ada gambar sebuah tabung. Kalian perhatikan untuk yang 20 cm ini ada garisnya dari titik ujung sini sampai ujung sini. Nah, karena ini dari ujung ke ujung, maka ini bukan jari-jari, melainkan ini adalah diameternya ya. Kita tulis berarti diameternya itu kan 20 cm. Maka jari-jarinya adalah berapa? Berarti setengahnya dari diameter, yaitu 10 cm ya. Dari mana? 20 dibagi 2. Oke. Hasilnya 10 cm. Kemudian untuk ini adalah tingginya. Tingginya itu 50 cm. Nah, setelah itu kita masukkan ke volume tabungnya. Berarti karena jari-jarinya itu 10 dan tidak bisa dibagi 7, kita gunakan 3,14 dikali jari-jarinya 10 dikali 10 dikali dengan 50. Mari kita hitung. Untuk 314 dikali 1 dikali 1 itu tetap ya. Maka yang 314 kita kalikan dengan 5-nya. 314 dikali dengan 5. 20, 7, 15. Nah, ini kan baru dikali 5 aja. Nah, kemudian kita tambahkan nolnya sebanyak 1, 2, 3. Kita tambahkan 1, 2, dan 3. Nah, setelah ini kalian jangan lupa ada 2 angka di belakang koma. Karena ini ada koma, sehingga hasil akhirnya pun akan kita komakan 2 angka di belakang koma. Mari kita hitung. 1, 2. Berarti komanya di sini. Sehingga 0 yang di belakang koma boleh kalian hilangkan. Dan hasilnya 15.700 cm kubik. Nah, ini untuk contoh yang ketiga dengan diketahuinya itu diameter, oke? Contoh selanjutnya di sini sudah ada bentuk tabung dengan diketahuinya itu untuk jari-jari 5 cm ya. Kenapa jari-jari? Karena ini garisnya hanya setengah ya. Ini dinamakan jari-jari atau R. Kemudian untuk yang ini itu tinggi tabungnya 21 cm. Langsung kita masukkan ke rumus volume tabung. Kan volumenya itu selalu Pi kali R dikali T ya. Nah, sekarang Pi-nya kita gunakan 3,14 atau 22/7. Kita lihat untuk jari-jari ini kan 5. Ini tidak bisa dibagi 7. Nah, untuk tinggi itu bisa dibagi 7. Berarti kalian boleh gunakan 22/7 dikali 5 dikali 5 dikali dengan 21. Nah, sampai sini paham ya? Sekarang kita akan coret angka 7 ini dengan 21 ya, karena ini bisa dibagi 7. 21 dibagi 7 itu sisa atau hasilnya 3 ya kan? Nah, sekarang tinggal kita kalikan deh yang di atasnya. Ini 22 dikali 3 itu kan 66. Kemudian 5 dikali 5 25. Nah, kita kalikan ini 30 tambah 3 33. Ini 12 tambah 1 13. Kita jumlahkan 0 5 6 1. Berarti hasilnya 1650. Jangan lupa cm kubik. Nah, ini dia hasil dari contoh keempat dengan diketahuinya itu jari-jari dan tinggi. Kenapa Ibu gunakan 22/7? Karena 7-nya bisa kita coret dengan tinggi ya. Untuk latihannya, mari kita lihat.
pertemuan ke-7 untuk latihan soal volume tabung. Seperti biasa, untuk tugasnya kalian kerjakan di buku matematika kalian. Nah, untuk yang soal cerita, kalian boleh tulis diketahuinya saja. Kemudian untuk yang nomor 3 sampai nomor 6, Ibu harap kalian gambar bentuk tabungnya di buku kalian ya. Dan untuk jawabannya jangan lupa gunakan cara-caranya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Alhamdulillah, materi kita hari ini mengenai volume tabung telah Ibu sampaikan. Semoga materinya mudah dimengerti dan dipahami oleh kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.